Wala tazawwajuhunna li amwalihinna, itu Rasulullah melarang. Jangan kamu menikahi wanita karena cantiknya saja. Fa'asa husnuhunna ayyurdiyahunna, bisa saja kecantikan wanita tanpa agama itu akan menghancurkan hidupmu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Untuk lebih barokah, kajian kita sekali lagi diawali dengan membaca Ummul Kitab, memohon kepada Allah, ya Allah, semoga hati kita dipenuhi dengan cahaya hidayah-Mu, ya Allah. Otak kita dipenuhi dengan ilmu yang Kau ridhai, ya Allah. Bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masih mengkaji bab munakahat, tentang bagaimana rumah tangga yang ideal menurut Islam. Jangan berumah tangga tanpa ilmu, hanya karena berdasarkan ro'i, pemikiran, isi, perasaan, sampai kepada hayal. Jadi ada yang orang tuh berumah tangga hanya sebatas memenuhi hasrat pikiran, perasaan cinta dan sebagainya, dan kemudian hayal bahwa rumah tangganya bakal mensukseskan kehidupan dunia dan akhirat, tapi ternyata dilakoni tanpa ilmu. Moga-moga dengan kajian ini yang sudah berilmu tambah ilmunya, amin. Yang belum berilmu mendapatkan ilmu. Zaman kira-kira sudah punya ilmu berumah tangga? Baru sebatas perasaan dulu lah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian daripada ilmu berumah tangga di sini dijelaskan. Wa yambaghi liman arada at-tazawwuja ayyataharriya atau ayyataharri dzatad din wal khairi was shalah wa in kanat faqiratan wa ghairu fa'iqatin fil jamal. Sebagusnya, seyogyanya, seharusnya orang yang mau berkeluarga, yang mau menikah, pilihan pasangannya adalah tekanannya kepada yang punya agama, gitu. Wal khair, dan berwatak baik. Berwatak baik itu selalu menyesuaikan dirinya dengan hukum agama. Wassalah, dan dia selalu memilih yang terbaik. Bahkan kalau dia hadir, yang tidak baik menjadi baik. Suaminya sedang susah, gelisah, lelah di luar,
pulang ke rumah terhibur. Nah itu namanya soleh. Begitu semua kan istri kita? Hah? Jangan kaget asal keningnya bayi jenong yang dipilih itu. Insyaallah. Wa in kana faqiratan, sekalipun dianya bukan orang kaya. Pilih itu. Wa ghairu fa'iqah ya fil jamal, dan bukan orang yang istimewa dalam kecantikannya, biasa-biasa saja orangnya ini ya. Tapi kelebihannya pada zatiddin ya. Zatiddin bukan orang yang ahli qori, zatiddin bukan orang yang pintar baca kitab, pandai berbahasa Arab, bukan. Zatiddin itu adalah orang yang menyandang agama. Syukur kalau sudah bisa baca kitab, syukur kalau sudah jadi qori. Kalau enggak juga, tapi dia orangnya mudah dinasehati dengan agama. Itu yang dipilih. Ini yang repot, cantik sudah tidak, kaya juga enggak, diajari agama enggak terima, dinasehati melawan. Ini apa namanya? Inilah yang disebut musibah. Cantik sudah tidak, pinter enggak pula, kaya apalagi enggak juga. Sholat saja susah, diajari sholat malah nyuruh sholatlah dulu, ngabe masuk surga dulu, ya aku nyusul. Nah yang begini namanya innalillahi. Moga-moga istri kita semuanya yang tunduk dengan agama, amin ya. Karena kata Rasulullah ya, hiasan dunia yang paling indah dan nikmat adalah wanita soleha. Apalagi kalau memang kriteria 4 kata Rasulullah itu memang didapat tuh. Sudah cantik ya, keturunan keluarga baik-baik, kaya lagi, solehah lagi. Nah, kalau ada bujang di sini, Abaji menemukan seperti itu, biar untuk Abaji dulu deh. Masya Allah ya. Nah sekarang bagaimana istri kita supaya cantik? Cantik itu sebenarnya relatif. Kalau dia murah senyum sama kita, ringan melayani kita, gampang memaafkan kita, nerima sesuai apanya yang ada sama kita, tutur katanya baik, sikapnya lembut, itu sudah lebih dari cantik itu. Lebih dari cantik itu. Ya. Makanya kata Rasulullah itu fasfar bizatiddin, taribat yadak. Kalau yang kalian ditemukan tidak semuanya dapat, utamakan yang punya agama. Terbukalah tangan kamu. Insyaallah. Fala yanbaghi lil insani ay yatazawwajal mar'ata limaliha wa jamaliha faqat. Tidak pantas laki-laki menikahi perempuan hanya karena 2 hal. 1, hartanya, yang kedua cantiknya doang. Tuh. Siapa yang belum nikah? Siapa? Nah, nih yang belum laku nih 2 orang ini. Nah, di situ ada ada ya.
Man. Ayo jangan sembarangan man. Kalau milih yang kaya dan cantik doang, fa inna dzalika makruhun. Makruh katanya. Nah, sholat belum, ya. Cobalah tuh. Mandi junub saja belum tahu. Wa qala alaihi salatu wassalam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazawwajun nisaa li husnihinna fa asa husnuhunna ayyur diyahunna. Jangan kamu milih perempuan itu oleh karena cantik parasnya doang, tapi adabnya nggak ada, ta'abudnya kepada Allah nggak dibuat, pelit melitet sama dirinya sendiri. Orang-orang beli baju 3 meter, dia mah cuma 1,5 meter. Pelit kan itu? Nah, dipakai ke atas, bagian bawahnya naik, diturunkan ke bawah, bagian atasnya kesenangan man. Nah. Kalau Abah Haji menyengok begitu tuh susah. Ditengok mubah, enggak ditengok. Nah, makanya Abah Haji sering tutup tangan. Ya, kalau bisa mau nggak ketemu yang begitu ya, amin ya robbal alamin. Saya salut dengan teman saya, kemarin ngajak saya kunjung ke suatu tempat pengusaha ya, tapi silaturahmi ke pengusaha yang lain, mampir situ, ditengok-tengok. Nah, mobilnya nggak ada, yang ada mobil bininya. Ini bagaimana Mbak Haji? Rasanya kita nggak cocok mampir nih. Yang ada cuma anak-anaknya sama istrinya. Emang kenapa? Biasanya itu istrinya suka pakaiannya yang gitu. Ya, yang menggairahkan lah katanya. Nggak ada lakinya. Kita nggak usah mampir dulu lah katanya. Nah, ini salut kita dengan pengusaha yang seperti ini. Nah, gitu. Kita ini normal katanya. Kita ini normal katanya. Nah, cak mana kalau kira-kira tuh Kiki masuk sini kira-kira. Terbuka banget, terbuka, silakan masuk katanya. Tapi dia nggak mau karena sering pakaian istrinya seperti itu. Kita doakan semoga dia menjadi wanita yang solehah, dapat hidayah dari Allah. Amin. Ya. Wala tazawwajuhunna li amwalihinna, itu Rasulullah melarang. Jangan kamu tadi ya, jangan kamu menikahi wanita karena cantiknya saja. Fa'asa husnuhunna ayyurdiyahunna. Bisa saja kecantikan wanita tanpa agama itu akan menghancurkan hidupmu sendiri. Gitu. Nah, ini repot juga ya kalau punya istri cantik. Kita itu khawatir terus ya. Khawatir terus. Nah, jangan-jangan ada ayam tetangga masuk rumah. Begitu. Tapi kalau wanitanya soleha, nah ini dia, tidak akan bakal terima siapapun. Gitu. Yang kedua, wala tazawwajuhunna li amwalihinna, jangan pula kamu menikahi wanita karena hartanya. Fa'asa amwaluhunna ayyutghiyahunna, bisa jadi dengan hartanya itu akan mencelakakan kamu sendiri. Diajaknya hidup berpoya-poya, bermewah-mewah. Walakin tazawwajuhunna 'alad din, tapi nikahilah perempuan-perempuan ini karena tekanannya adat agamanya.
Bagaimana kalau kebetulan kita belum menikahi istri yang belum punya agama? Jangan terlambat, didik istri kita dengan agama. Jangan terlambat. Peloi dengan pengajian-pengajian. Belikan buku untuk dibaca. Jangan suruh dia baca, kita yang baca. Dia denger. Ambil malam Jumat, pere dulu nyari duit. Walaupun lagi ngitung duit, nah, malam Jumat tutup dulu. Habis pengajian terusin ngitung duitnya. Coba. Kan ada orang yang ngitung duit, ada yang ngitung tagihan. Lah kita ini tagihan apa duit yang dihitung? Nah, ada waktu 1 minggu barang sehari, atau ikut kesempatan yang ada di tengah kita, adanya Raudhatul Jannah, majelis ilmu, datangkan. Kalau mau ikut pengajian habis Jumat di Mazra'illah, banyak dari Perumnas banyak ke sana. Dari masjid ke sana lagi ada 2 lorong belok kiri dekat SD itu banyak yang ngaji situ. Kalau maunya Kamis habis asar di sini, ibu-ibu, jangan diingon bae bini itu. Bini cuma diingon bae. Allah. Allahu Akbar. Hujan turun ya. Betapa ya besarnya keuntungan kita menikah. Karena itu ada pertanyaan, tapi pertanyaannya udah dibahas di sini nih. Bagaimana kalau orang tidak mau nikah? Ada nggak orang yang nggak mau nikah? Ada? Hukumnya kayak apa tuh orang nggak mau nikah? Karena ada hadis Rasulullah, an-nikahu sunnati, faman raghiba anhu falaisa minni. Nikah itu adalah gaya hidupku. Makanya yang sudah waktunya nikah jangan tunda-tunda. Belum ada jodoh, nunggu bae depan situ tuh. Lewat. Man, nunggu apa kamu, Man? Hah? Dunia nak kiamat. Yang hadir nih lah nikah galau nih. Ayo ada satu lagi itu nah. Ya, satu. Kiri dan kanan sama-sama ada yang belum nikah nih, Don. Apa aja doakan semoga cepat dapat jodoh, Don. Kiamatlah dekat. Kalau yang ini memang kita belum doakan untuk menikah belum. Nanti kalau sudah selesai kuliah, Abaji doakan semoga dikeroyok gadis. Amin. Apa katanya? Summa inna man qasada tarkan nikah tafarraghan lil ilmi wal ibadah wa tabaudan anis syawaghilid dunya wa ala iqah wa kana ma'a dhalika farighul qalbi anil maili ilan nisa'i war rukuni ilaihinna fa innahu la ba'sa alaihi fi tarkihi
wala junaha. Sungguh kalau ada orang yang memang sengaja qasoda, sengaja untuk tidak menikah, tarkan nikah, tapi tafarrugan oleh karena membaktikan diri kepada ilmu, banyak mengarang kitab untuk memberi jawaban masalah-masalah kontekstual sekarang ini, sehingga dia buat setiap harinya membuka Quran, membuka hadis, mentilik ulama, ilmunya para ulama, lalu kemudian disimpulkan menjadi bukunya. Seperti halnya sekarang negara dimiliki oleh ahli-ahli politik. Kalau dikatakan negara punya rakyat, apa iya itu? Tapi nyatanya yang menguasai negara inilah sebagai pemegang politik itu yang punya. Benar? Negara ini kalau menurut kita adalah kepunyaan partai-partai politik. Rakyat wallahu alam. Lalu kemudian dikaji itu berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan prinsip-prinsip Pancasilanya, lalu dirumuskan, diketemukan rumusannya, sehingga dia tidak sibuk untuk menikah, kemudian tidak kepengen pula gara-gara menikah akhirnya berebut harta demi untuk memenuhi selera suami istri dan anak-anaknya. Sehingga akhirnya dia merasa tidak condong dengan perempuan. Bagaimana yang seperti ini? Fa innahu la ba'sa alaih fi tarkihi wala junaha. Maka yang seperti itu tidak bahaya. Silahkan. Yang punya alasan seperti itu. Faqad ra'a dzalika wa akhadha bihi jama'ah min salihis salafi wal khalafi rahimahumullah. Pikiran seperti itu, pendapat seperti itu terjadi di kalangan orang banyak dari kalangan orang-orang soleh, salafus soleh. Semoga Allah merahmati itu. Siapa saja ulama-ulama tersohor tapi kemudian sampai wafat tidak menikah, itu siapa saja itu? Hah? Antara lain Ibnu Taimiyah, sampai mati beliau itu nggak menikah. Bukan nggak menikah nggak laku, bukan. Tapi memang dia sibuk untuk mengabdikan dirinya. Konon ratusan kitab yang dihasilkan beliau. Beliau ada pada abad ke-7. Sebelumnya ada lagi tuh ulama yang tidak menikah sampai wafat. Abu Zakaria bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damaski, yang disebut dengan Imam Nawawi. Masya Allah. Menghasilkan karangan kitabnya dijadikan rujukan dunia. 400 kitab yang dihadirkan beliau itu. Subhanallah. Kita berapa kitab? Berapa kitab kita? Nulis kulhu saja jarang. Yang ada nulis bon. Yang ada. Insyaallah. Tapi anehnya, sok hebat beliau itu, ada yang mengatakan bid'ah, sesat, ada itu. Nah ini orang sekarang ini masih muda-muda lagi yang mengatakan itu. Kadang-kadang masih bujang ada. Seumuran-umuran man tuh lah.
400 kitab. Dikatakannya masuk neraka, sesat hanya karena sering bersolawat. Masya Allah. Di dunia Islam ada 2 Nawawi yang dikenal. Satu dari Damaskus yang tadi, satu dari Banten, Indonesia. Yang dari Damaskus gelarnya imam, yang dari Banten gelarnya syekh. Jadi kapan nyebut Syekhun Nawawi, itu dari Banten, dari kampungnya Baji. Kalau kepengen tahu bagaimana ramenya ngahol beliau, pergilah ke Banten Syawal terakhir hari Jumat, malam Jumat sama malam malam Jumat sama malam Sabtu. Tapi jangan mau naik kendaraan, 4 kilo dari situ sudah macet di kampung. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Beliau adalah guru dari Kiai Hasyim Asy'ari dan gurunya Kiai Darwis, Muhammad Darwis, yang dikenal Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Tuh. Nah, cuma yang Syekh Nawawi menikah, Imam Nawawi tidak menikah. Usianya juga cuma 46 tahun. Subhanallah. Umur 17 tahun beliau sudah menjadi ulama tersohor. Dari kampung Nawa pergi ke Damaskus, kotanya. Umur 17 tahun sudah menjadi. Sama Syekh Nawawi juga umur 16 tahun sudah menjadi musuhnya Belanda. Dengan dalih dia pendukung Pangeran Ponegoro. Masuk sumur, dikepung dari masjid, namanya Pengepung Masjid Pesisir, itu tetangga kampung Ustaz Asari. Akhirnya menyelamatkan diri, masuk ke dalam sumur di depan masjid Tanara itu. Makanya namanya Tanara ini tabarukan dengan kampungnya seorang ulama. Saya kasih nama Tanara ini, bukan sembarangan ini. Arti Tanara itu bercahaya. Semoga semuanya yang ada di sini ini bercahaya. Tabarukan mengambil keberkahan ulama tersohor, ulama di dunia, bukan ulama ece-ece. Ini ada Tanara ini, mestinya ini diteruskan. Ini Tanara 1, Tanara 2, Tanara 3, Tanara 4, Tanara 5, gitu loh. Kapan dicari, di mana alamatnya? Tanara 2, masuk sini, gitu. Gitu. Sampai ke Tipila paling ujung, pilanya beliau tuh Tanara, gitu. Nggak tahu ujung-ujungnya malah jadi Papiliun. Entah Papiliun itu ngambil tabarukannya di mana. Ya diteruskan bela Tanara Papiliun supaya beres galau, ya dah. Ini nama ulama ini, ya nama Tanara tuh bercahaya artinya. Kalau Papiliun itu apa? Iya, tapi supaya kena kalau Tanara Papiliun. Itu Syekh Nawawi, itu Imam Nawawi itu. Jadi satu Imam Ibnu Taimiyah gelarnya tidak imam, di bawah imam. Dia adalah syekh. Ya. Namanya Syekhul Islam, tapi tidak semua orang menerima gelar ini. Berbeda dengan Imam Ghazali, mendunia, namanya Hujjatul Islam gelarnya itu. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi mengarang salah satu kitab namanya Munir Lima Alimit Tanzil, ketika dilonceng sambil dikelilingi tawaf, diiringi oleh seluruh ulama sedunia. Insyaallah tuh.
Geret-gerot, hebat-hebat orang Indonesia. Kapan sudah ada di Mekah pasti dikatakannya ulama. Macam Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abdus Somad Al-Palembani, Muhammad Yasin Al-Padani, Syekh Muhammad Ibni Umar Al-Jawi Al-Banteni. Dulu hebat nama Indonesia sekarang, tapi sekarang dikalahkan dengan TKW Indonesia. TKW dan TKI di sana yang paling ramai. Belum muncul intinya. Ada satu kemarin dimuncul-munculkan, ya, yang dari Banjar, keturunan Syekh Muhammad Al-Banjari menjadi imam di Makkah. Siapa namanya? Nah, alhamdulillah masih ada yang muncul. Nah, sekarang giliran kita. Ayo muncul. Kemana munculnya? Kemana munculnya? Kau Kang Baso terus ini muncul. Ya Allah, ya. Wa qad qila li ba'dihim a'la tatazawwaj. Ada sebagian ulama ditegur, ditanya, "Name ngada nikah?" Nah, itu ya, kira-kira bahasa Perancisnya macam tuh. Name ngagak culhomai. Faqala, dia jawab, nih ulama-ulama yang sibuk dengan ilmu ini, qad ajaztu an taqwimi nafsi fa adummu ilaiha nafsan saniyah. Saya ini tidak mampu mengurus diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa mengumpulkan dua diri, yaitu dengan istri? Artinya khawatir dia ini tidak mampu menegakkan hak-hak dirinya saja enggak terpenuhi. Tidurnya kurang, makan seadanya. Urusannya mau mewariskan ilmu demi keselamatan umat. Bagaimana saya nak ngurus istri? Insyaallah. Sedangkan kita justru sibuk ngurusi apa? Ngurusi bininya masih merasa tak diurus. Subhanallah. Ada begitu? Ada? Ya Allah, kita lah sibuk dari pagi sampai pagi lagi ngurus bini kita ngerasa nggak diurus. Nah, dikasih duit cuma segini, cuma ini doang aja. Masya Allah. Nah, ya, tapi itu dulu. Sekarang udah baik kalau istrinya, amin. Ahli surga semua, amin. Istrinya masuk surga, suaminya katut. Nah, tapi kalau istrinya masuk neraka, suaminya ikut. Nah, tuh hati-hati itu, makanya milih bini hati-hati. Nah, man lagi, don. Ya Allah, ini nyungut-nyingit benar, nunduk begini. Lalu dia beralasan, lau qaddartu ala tatliqin nafsi la talaqtuha. Kalau saja saya ini berkemampuan mentalak diri saya sendiri pun mau saya talak, katanya. Gitu. Kalau saja itu dibenarkan, kalau saja itu ditakdirkan seperti ini, biarlah saya menikmati betapa cahaya ilmu dari Allah itu. Makanya orang yang pintar yang sebenarnya adalah orang yang mampu mengambil petikan-petikan ilmu dari Al-Quran dan hadis. Meninggalkan Al-Quran dan hadis itu namanya ro'i, pemikiran, khayal namanya, syahwat, dan itu bukan ilmu tapi itu kebodohan. Siapa yang mengurus sesuatu meninggalkan Al-Quran dan hadis, berarti dia urus sesuatu dengan kebodohan. Nanti umat di bawahnya itu akan mendengarkan fatwa-fatwa dari kebodohan itu. Di bawah kebodohan, pencitraan. Hati-hati.
Makanya kita berdoa, Allahumma nawwir qulubana, amin, binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya hidayahmu. Hidayah itu adalah Al-Quran dan hadis. Itu, jangan kita ngambil ilmu tanpa Quran dan hadis. Itu namanya nuzulul jahli, sudah waktunya kebodohan turun. Makanya kamu ngaji yang benar, ya, yang benar ngajinya, paham itu Al-Quran dan hadis. Insyaallah. Wakila li Bashar bin Haris, dikatakan untuk Bashar bin Haris rahimahullah, ini seorang ulama yang tersohor pada masanya, pada zaman salafus soleh. Innan nasa yatakallamuna fik yaquluna innaka tarikun li sunnati yuriduna at-tazawwuj faqala qulu lahum huwa mashghulun bil fariḍah. Ini orang ulama muda tersohor dan terkenal, paling viral pada waktunya itu, pada masanya. Dikatakan kepadanya bahwa manusia banyak bicara tentang kamu, Haris. Yatakallamuna fik, manusia-manusia itu menghendaki kamu itu kapan nikah, kok kamu ninggalkan sunnah Rasulullah? Sibuk berdakwah, sibuk ngajar, sibuk menulis, sibuk ngarang saja. Apa jawabnya? Faqal, dia jawab, qulu lahum, katakan sama mereka, huwa masyghulun, bahwa dia itu, maksudnya nyomong dirinya itu, sibuk hal-hal yang sangat difardukan. Orang lain nggak tahu kefarduannya, tapi dia ngerti. Selain fardu yang bersifat fardhu, yang bersifat wajibah, tapi dia juga fardu dalam artian harokah. Nih, kalau pengen berjaya nggak cukup dengan sholat ini baik, nggak cukup bang dengan puasa, dengan zakat, dengan haji saja. Harus ada harokah, jaga umat ini daripada agresivitas orang agama lain. Ayo, bagaimana? Apalagi nak jaga umat, jaga kipas angin dua baik nggak kejaga, man. Kipas angin dua gak jaga. Nah, bukan main, besar tinggi itu malah. Nah, ya Allah, sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya, itulah diantara ilmu-ilmu munakahat. Jadi jangan cemburu ada orang nggak nikah lalu diprank, katanya tidak selera dengan jangan, dia punya pilihan. Pilihan yang mana? Nyelamatkan pengen ninggalin warisan-warisan ilmu, sebab dia paham, ngerti ilmu akan dicabut berbarengan dengan dicabutnya para ulama. Insyaallah ya. Saya kira perlulah kita tahu ini semua. Kita yang sudah menikah, yuk kita tegakkan agama. Kalau pengen nyaman hidupnya, itu saja belum tentu berhasil, apalagi nggak ada upaya ke situ. Sekali lagi, anak bini cuma jadi ingon, kurang makan carikan, kurang minum carikan, kurang kesenangan dibelikan kesenangan. Tapi kita nggak berani berkata sama anak yang bujang dan gadis untuk nyuruh sholat. Hati-hati,
Kalau bisa menurut Abaji, orang yang seperti ini resikonya tinggi, jangan mati dulu. Kapan matinya? Nanti setelah negakkan dakwah untuk keluarganya. Ayo, siapa yang punya anak bujang belum sholat? Gimana? Anak yang beranjak bujang. Karena sekarang ini ya banyak anak-anak bujang belum sholat, umur belasan tahun. Tapi di tempat lain ada lagi itu anak umur 50 tahun belum sholat. Ya Allah. Coba tuh, Imam Nawawi umurnya cuma 46 tahun meninggal dunia. Imam Syafi'i umurnya cuma 54 tahun, lahir tahun 150. Imam Hanafi meninggal 150. Imam Hanafi lahirnya tahun 80, meninggal tahun 150. Loh. Imam Syafi'i lahir di mana lahirnya? Di Palestina, di Gaza. Umur 2 tahun beliau jadi yatim, emaknya balik ke Mekah. Di Mekah dia ngafal Quran. Umur berapa? Umur, satu riwayat 7 tahun, satu riwayat umur 9 tahun. Hafal Al-Quran 9 tahun. Bukan hafal mulut ya, tapi hafal mulut, hafal hati, hafal otak ya. Kita banyak sekarang hafal Quran cuma mulut doang, hatinya nggak hafal. Jangan hafal, paham pun nggak. Karena banyak juga penghafal Al-Quran di satu lembaga yang didirikan bukan oleh ahli Quran, didirikan oleh orang yang punya duit. Kadang-kadang yang mendirikannya tidak mentaati Al-Quran itu. Nah ini, makanya harus milih juga tuh, menghafal Quran di tempat orang yang ahli Quran. Imam Syafi'i hafal, mulutnya hafal, kayak baca Fatihah lancar begitu. Hatinya hafal, otaknya hafal, dan anggota tubuhnya mengamalkannya. Umur 10 tahun, karena waktu itu belum banyak kitab. Yang ada adalah kitab hadisnya Imam Maliki, namanya Al-Muwatta. Ya hafal. Orang dulu umur 10 tahun udah kerja. Sekarang umur 17 tahun masih di bawah masih di bawah umur. Imam Syafi'i sudah kerja dengan seorang sudagar. Dia ngafal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lagi ngapal seperti itu, dipukul pundaknya oleh bosnya. Muhammad, namanya Muhammad Syafi'i itu, bapaknya Idris, Muhammad bin Idris. Kamu bekerja sama saya, tapi bukan urusan ini. Kamu bekerja sama saya menjadi santri, belajar di Madinah sana. Oh, ada nggak yang sanggup mengerjakan orang tapi bukan pegawai, tapi mondok di Arisalah? Ada yang sanggup begitu? Siap menjadi pemberi beasiswa. Ini duit, berangkat kamu. Ini unta, berangkat kamu. Diantarkan dengan pembantunya sampai ke Madinah. Perjalanan 500 kilo kurang lebih, naik gunung turun gunung. 2 tahun saja belajar sama Imam Malik. Kata Imam Malik, Muhammad, kamu udah ngabisi ilmu saya. Kata Imam Malik, nih ponjen, ada duitnya, ini kudanya, berangkatlah kamu ke Baghdad, cari ilmu yang ditinggalkan oleh Imam Hanafi, yang ada pada murid-muridnya sekarang. Berangkat dia ke sana, dapat beasiswa. 2 tahun ilmunya Imam Hanafi habis diserap oleh Imam Syafi'i. Subhanallah. Akhirnya dia balik ke Madinah. Umur berapa tuh?
10 tahun berangkat ke Madinah, 2 tahun ke Madinah, 2 tahun ke umur berapa? 14 tahun. Imam Malik menjadi ulama, jadi gurunya ulama seluruh dunia. Dari dunia datang berangkat haji, di sana yang ngajarnya siapa? Imam Malik tuh. Begitu balik sama beliau, Imam Malik sudah tua. Kata Imam Malik, Muhammad, ini Abah Haji ini udah tua, katanya begitu. Udah kamu bela yang ngeladeni ulama-ulama dari dunia itu, masing-masing membawa pertanyaan, membawa pembahasan, kamu yang ngadepinya. Agak terlambat pengajian saat itu, agak gelisah ulama-ulama yang hadir. Nunggu Imam Malik nggak datang-datang. Imam Syafi'i belum berangkat, takzim sama guru, khawatir menyinggung perasaan gurunya. Saya ini muridnya. Tapi Imam Syafi'i kemudian didorong lagi oleh Imam Malik, silahkan keluar. Krek, pintunya dibuka. Yang keluar bukan Imam Malik, anak kecil. Umur 14 tahun. Ya Allah. Sambil nangis karena takzim tadi, diperintahkan oleh gurunya tetap saja jalan. Begitu dia membicarakan segala persoalannya, membuat ulama-ulama sedunia itu bersyukur kepada Allah, gantinya Imam Malik sudah ada. Bertangisan semua para ulama di Masjid Madinah itu. Masya Allah. Nah sekarang banyak anak umur belasan tahun mengatakan Imam Syafi'i itu adalah bid'ah, sesat, dolalah. Pada masa dia punya murid, siapa namanya? Namanya Imam Ahmad bin Hambal. Makanya dia itu disebut Imamul Uzma, imam yang paling agung. Imam Hanafi ilmunya diserap, Imam Malikiyah diserap, kemudian melahirkan Imam Ahmad bin Hambal. Begitulah. Ya, umurnya berapa? Cuma sekali lagi 54 tahun. Pak Sarip berapa Pak Sarip? 65. Hampir sama dengan saya. Ya Allah. Ya. Bacalah tuh sejarah, buka tuh kitabnya Imam Syafi'i. Abayi sekarang tuh lagi dikirimi kitab tasawufnya Imam Ghazali, tapi Imam Ghazali ya, bukan Imam Syafi'i. Itu muridnya Imam Syafi'i itu. Bukhari Imam Syafi'i muridnya. Muslim itu di bawah Imam Syafi'i. Hadisnya Bukhari, hadisnya Muslim kita baca, tapi ilmunya Imam Syafi'i kita tinggalin. Jangan baca. Itulah kira-kira ya kajian kita, mudah-mudahan rumah tangga kita dibekali dengan ilmunya, amin ya rabbal alamin. Dan kalau ada orang yang enggak menikah, jangan cemburu, jelek. Siapa tahu dia mengabdi lebih baik daripada menikah. Ada yang ditanyain? Oh, Bang, ayo Bang. Terima kasih. Izin bertanya, ada 3 pertanyaan. Jadi boleh tidak nikah kalau urusan itu urusan agama, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan untuk membela ulama. Tapi di masa sekarang ini banyak yang tidak mau nikah, tapi bukan karena agama. Ini faktor lain, tapi intinya bukan faktor agama. Dan bagaimana dengan orang yang tidak mau menikah, tapi bukan karena faktor agama tadi? Yang kedua, keutamaan kita seorang tua ini untuk memilihkan jodoh kepada anak itu lebih baik kita yang memilih atau hendak anak nih ada rumah tangganya ini lebih baik. Gimana yang kedua? Yang kedua masalah jodoh untuk anak. Bagus ini kita yang memilihkan mencarikan ya. Atau kebanyakan sekarang karena orang tua kita toleransi yang paling berserah sama anak kemudian nurut baik.
Kemudian yang lain, bagaimana kita yang sudah menikah itu kalau kita fokus membela agama atau urusan umat, sementara hak keluarga tadi agak berkurang. Hak keluarga dan berkurang ini bagaimana? Terima kasih. Waalaikumsalam, pertanyaan yang sangat luas dan bagus sekali. Yang pertama, orang nggak mau nikah tapi bukan karena sibuk urusan agama, tapi urusan yang lain-lain yang bersifat duniawi, ya, urusan kenegaraan, urusan politik, atau urusan ekonomi. Bagaimana itu? Nah, di sini disebutkan, ya, fa amma may ya'ulu fi nikahi wa fi tarkin nikahi ala huzuzid dunya wa aghradiha wa bawa'isit tabai wasyahawat fa huwa ba'idun minas shawab. Orang yang sibuk sehingga tidak menikah hanya karena urusan-urusan dunia atau keping-kepingannya, atau karena adanya pengen leluasa nafsunya, tidak ada yang mengendalikan, bebas, mau bergaul dengan siapa saja, wanita siapa saja, itu fahuwa ba'idun minas shawab, jauh dari kebenaran. Artinya itu salah, tidak benar. Nah, ya, Masya Allah. Wa ta'siyi bisolahis salaf, dan menyalahi, ya, tidak benar, berbuat jahat, berbuat jelek, gitu. Tidak sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang salafus soleh itu, karena mereka urusannya urusan ukhrawi. Yang kedua, bagaimana memilihkan jodoh buat anak? Tadi bisa dipelajari, bisa dipahami tadi, ya. Kalau cuma milih jodoh untuk anak karena kaya dan cantik saja, tapi tidak ada urusan agamanya, Masya Allah, tadi kan sudah dibilang itu, ya, maka itu juga dikhawatirkan akan menghancurkan nasib anaknya sendiri. Sekarang lagi rame tuh, sering abaji muter, ada menikah sama orang kaya, tahu-tahu kena narkoba. Orang terkaya di Indonesia ini, artis lagi, anunya itu apa, calonnya itu, istrinya itu, nggak tahu bagaimana dia, karena yang sering kita lihat berjilbab juga tidak, pakaiannya pendek, ya, suaminya hobinya ngadu manusia, apa itu, yang kayak tinju saling pukul. Akhirnya masuk penjara juga. Tapi dasar uang mampu, uang kaya, cuma direhabilitasi saja. Itu kehancuran. Jadi yang harus dipilihkan yang mana? Hah? Yang harus dipilihkan, cari keturunan yang baik-baik dan anaknya itu solehah. Itulah kalau perempuan, cari anak orang keturunan baik-baik, kemudian anaknya itu adalah soleh. Gitu. Itu bang, nyari jodoh ini. Lalu bagaimana haknya jodoh wong tua ini dengan anak ini? Kalau anaknya gadis, hak orang tua 80%. Gitu. Anaknya cuma 20%. Tapi kalau sudah janda, terbalik, 80% untuk anaknya, 20% wong tuanya cuma menyetujuinya baik. Tapi orang tua masih punya hak lain. Apa itu? Berdakwah. 20% itu manfaatkan.
Yang mana anak kamu itu? Coba tengok, bawa sini, lanang nian apa bukan? Nah, ya itu ditengok. Nah, gitu. Pas ditengok lanang nian, waktu sholat rajin. Jangan rajin di depan calon mertua doang. Gitu. Nah, jadi begitu. Jadi bagaimana kita yang sudah berkeluarga ini? Kita urusan agama, anak kita, istri kita terkurangi hak-haknya. Jangan dikurangi haknya. Terutama hak yang primer. Makannya, minumnya, sandangnya, tempat tinggalnya. Jangan terganggu oleh harokah kita. Gitu. Tapi kalau yang kebutuhan sekunder itu bisa dikonsultasikan. Kita tahun ini mungkin nggak jadi beli Lamborghini ya, jadi kita ganti ya Venturer barangkali begitu, karena kita mau harokah dakwah ke India. Ya gundingkan itu. Tapi kalau soal makan jangan kita disalahkan. Soal makan, minum, sandang, untuk kesehatan, untuk biaya pendidikan, itu adalah primer namanya. Harus itu. Ya. Tapi kalau yang sekali lagi kata Asari, sebenarnya tadinya nak liburan kita ke Banten ya deh. Tapi kelihatannya ini kita perlu mendukung perjuangan Mazrailah 2 misalnya di Batak, di apa namanya? Di Mataram. Katanya sekarang lagi nak bangun asrama 2 lantai katanya. Dan kita bantukan sana dulu ya dek. Misalnya seperti itu sekunder namanya. Itu nggak apa-apa, rundingkan. Kalau ada kesepakatan seperti itu akan ditambah oleh Allah gantinya apa? 700 kali lipat. Bahkan ada yang tidak dilipat-lipatkan lagi. Itu. Ini Asari alhamdulillah ini usahanya berkembang ini. Sejak dia buka pengajian ya. Dia baca kitab juga, dia buka pengajian di situ. Wah, ini. Sekarang tokonya sudah 2. Anaknya alhamdulillah. Ya. Sudah 6 anaknya nih. Bawaan dia 2. Hasil kerjasama yang lainnya, bawaan bininya ada lagi 6 ini. Alhamdulillah ya. Jangan pernah takut. Bekerja sama Allah pasti digaji. Bekerja sama bos kita dihonori. Bekerja sama pemerintah kita digaji. Tapi bekerja kepada Allah, honor dan gaji plus janji Allah melimpah ruah. Ini cerita-cerita dikit aja ya. Bukan karena Abaji ini pekerjaannya Allah, baru kepengen. Ini lagi ada pembebasan tanah di sana. Insyaallah tahun depan berdiri perguruan tinggi yang kita pola. Amin. Ya. Bagaimana sarjana yang lahir menjadi soleh. Sarjana yang lahir tapi dengan ilmu. Tidak hanya dengan ijazah dan wisudanya saja. Itu harus memerlukan duit 1M untuk pembebasan tanah itu. Tapi ada saja itu jalan dari Allah ya. Enggak sampai 400 juta selesai. Tuh, itulah. Kaget juga. Oh, ya tapi layak tuh ini. Nah, seperti itulah pertolongan Allah akan hadir. Nah, contoh lagi nih. Nih di sini nih, ini tanah Erpas semua ini. Tanahnya Belanda. Belanda kalah, dikuasai oleh orang Indonesia, diserahkan kepada tentara. Ini mulai dari Tababingin sampai kereta api sana tuh. Itu punya Belanda, Erpas ini, kebun sawit ini. Ya, kebun sawit. Semua dibagi nih, dibagi semua. Abaji tahu nih buat jalan ini
semuanya ngerti itu. So, Abaji waktu itu jadi penasehatnya Pak Nangali, Bupati. Pak Nangali kemarin ke sini bercerita tentang nostalgia kemarin. Nah, ya, bersama sini sama anaknya Reza. Reza itu yang mewakafkan tanah ini. Pak Nangali bagi itu untuk STKIP 2 hektar, untuk SMP 2 hektar, untuk SMA 2 hektar. Cuma yang untuk itu saja 1 hektar untuk pertanian. Yang lain 2. Giliran Abaji pesantren Ar-Risalah 8 hektar. Tuh. Artinya pertolongan Allah itu nyata. Dulunya memang iya, dulunya lagi kayak apa tuh Ar-Risalah nih. Nah, di dalam tuh santrinya buat pondok sendiri tuh. Tapi kalau azan bunyinya babi semua, sarang babi di sana. Masya Allah. Ya sekarang alhamdulillah seperti itu adanya. Apa ini? Abaji ini pendatang, perantau, nggak bawa duit. Bawa diri inilah, nggak laku pula di Banten sana. Untung wong Linggo ada yang galak. Ya, jadi kalau nak nengok kondisi itu, kalau bukan karena pertolongan Allah sulit, ya, tapi karena ada pertolongan Allah. Amin ya Rabbal alamin. Namanya dengan Lukman nih. Oh, kemana-mana dia nih, di Palembang tuh sampai berak ngedem di Palembang tuh. 23 tahun di Palembang tuh nggak dapat jodoh. Alhamdulillah datang ke sini dapat jodoh terbaik. Alhamdulillah. Nah ini anaknya ini alhamdulillah anaknya nurut lagi ini. Kita doakan semoga jadi ulama besar anaknya ya. Saya kira itu Bang. Ya jawabannya mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ahsin ya Allah aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ij'alna min ibadika as-salihin wa wafiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulik wal birri bi walidina wa husni talaqi masyayikhina waj'alna minal hukama'il muzawwadin bil ilmi wal istiqamah wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan dulu pulang, habisi makanannya, minumannya dihabisin. Sallallahu wasallam ala nabi